Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pujianto, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara mengetahui konten yang digunakan ulang. Nah, ini akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, yang sudah masuk di video saya sebelumnya, yang berkaitan dengan konten yang digunakan ulang, dan biasanya ini juga sepaket dengan konten berulang. Jadi walaupun sempat agak lama saya nggak upload video baru ya, saya memantau pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan kadang-kadang saya sempat balas, tapi kadang-kadang juga nggak sempat untuk membalasnya. Jadi dengan video ini saya harap bisa menjawab ya pertanyaan teman-teman yang hampir sama pertanyaannya berkaitan dengan konten berulang atau konten yang digunakan ulang juga. Nanti bisa lebih memahami bagaimana cara mengetahuinya dan bisa menghindari atau bisa menyelesaikan untuk masalah yang sudah dialami, masalah konten berulang atau konten yang digunakan ulang. Oke teman-teman, saya akan buka satu pertanyaan dulu dari Delta Box ya. Dan ini menanyakan bahwa beliau ini sudah memenuhi syarat untuk monetisasi, tapi ditolak. Dan keterangannya adalah konten yang digunakan ulang, atau channel menggunakan konten orang lain, padahal beliau membuat video sendiri, dan itu dianggap sebagai konten berulang. Nah, ini yang sering banget terjadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti ini. Jadi merasa sudah membuat video sendiri, sudah merekam sendiri, melakukan editing sendiri, kemudian saat diupload terdeteksi atau dianggap sebagai konten yang digunakan ulang. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi walaupun konten itu direkam sendiri atau dibuat sendiri videonya, itu belum tentu termasuk dalam kategori konten original. Oke teman-teman, jadi untuk mengetahui apakah konten kita itu termasuk konten berulang atau konten yang digunakan ulang, untuk saat ini ya, satu-satunya cara adalah dengan memahami aturan atau kebijakan monetisasi YouTube, dan kemudian kita cocokkan dengan konten kita. Jadi belum ada alat atau tools yang saya tahu gitu ya, yang bisa mendeteksi secara cepat apakah ini konten termasuk konten berulang atau enggak gitu. Dan memang sampai dengan hari ini ya, kalau YouTube memberikan penolakan ya tentang konten berulang atau konten yang digunakan ulang itu, nggak menunjukkan video mana yang termasuk kategori tersebut. Nah, jadi mau nggak mau kita harus kembali memahami tentang kebijakan monetisasi YouTube yang ini. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman bisa baca tentang kebijakan monetisasi YouTube, khususnya di bagian kebijakan program AdSense. Ya, kenapa kebijakan program AdSense? Karena kebijakan monetisasi YouTube ini terdiri dari beberapa bagian. Yaitu kita harus mematuhi tentang kebijakan pedoman komunitas, kemudian tentang persyaratan layanan, hak cipta, kebijakan penyesuaian penyelesaian hak, dan juga kebijakan program AdSense. Jadi semua ini harus clear baru kita bisa tergabung dalam YouTube Partner Program atau channel kita dimonetisasi. Oke, yang berkaitan dengan konten berulang dan konten yang digunakan ulang itu ada di kebijakan program AdSense ya. Di sini kita lihat, kita buka. Nah, di sini berkaitan dengan konten yang digunakan ulang dulu, kita lihat ya. Konten yang digunakan ulang nih teman-teman. Nah, jadi konten yang digunakan ulang itu secara umum bisa kita baca di sini. Konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten orang lain tanpa menambahkan komentar baru atau nilai edukasi yang signifikan. Ini nanti penjelasannya atau cakupannya sangat luas. Jadi bukan sesimpel itu saja ya teman-teman. Dan kemudian kita kalau scroll ke bawah, bahwa konten yang melanggar tentang kebijakan ini, konten yang melanggar dari pedoman ini adalah contohnya seperti ini. Nah, tapi ini bukan contoh semuanya atau bukan daftar secara lengkapnya. Jadi bisa saja yang di luar ini juga bisa terkena. Yang pertama, konten yang melanggar itu adalah klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Kemudian yang kedua, yaitu video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Yang ketiga adalah koleksi lagu dari beragam artis ya, meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Lalu berikutnya, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, dan kemudian adalah promosi konten pengguna lain. Jadi teman-teman, kalau kita melihat dari pertanyaan tadi ya, dari Delta Box channel ini, kalau saya lihat channel yang ini, yang untuk menanyakan ini, ya mungkin channel ini yang dimaksud ya, yang ditolak monetisasi. Nah, di sini saya lihat channelnya, kontennya adalah video game ya teman-teman. Dan ini hanya merekam screen ya, atau screen record, tanpa memberikan narasi atau komentar. Dan ini memang dia membuatnya sendiri teman-teman ya, merekam sendiri, kemudian diedit sendiri. Jadi beliau merasa itu adalah video originalnya.
Padahal yang direkam ini ya, kalau kita merekam sebuah layar yang memainkan game ya, itu kan gambarnya itu bukan gambar kita ya teman-teman ya. Nah misalnya ini saya lihat di sini ya, seperti latar belakangnya, kemudian karakter-karakter yang dimainkan ya, itu kan bukan karakter kita atau bukan karya kita. Dan itu bisa saja dimainkan oleh orang lain gitu, oleh gamer-gamer yang lain. Jadi walaupun videonya ini nggak ngambil dari channel orang lain, tapi objek yang direkam itu sama-sama mengambil dari game ini, ya maka itu terjadi konten yang digunakan ulang, atau bisa juga konten berulang. Nah, lalu bagaimana biar untuk merekam video game seperti ini bisa dimonetisasi? Solusinya itu teman-teman harus mendapatkan komentar ya, harus memberikan narasi, kalau bisa memunculkan wajah kita, memunculkan diri kita sendiri di sini, sebagai bentuk untuk memberikan video ini lebih unik ya, dan kita berikan komentar atau ngomong gitu ya saat main game. Nah itu akan menjadi unik dan bisa bebas dari konten yang digunakan ulang. Oke, dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari You Design Picture ini ya. Jadi bagaimana cara mengetahui konten yang dianggap oleh YouTube sebagai konten berulang gitu. Ini seperti ini pertanyaannya. Gimana mengetahui konten yang dianggap berulang oleh YouTube ya, karena sudah menghapus lebih dari 30 konten hingga menghabiskan jam tayang, dan beliau mau tahu ya bagaimana caranya mendeteksi konten yang melanggar kebijakan tersebut. Jadi caranya nggak ada cara singkatnya ya, kita harus mengetahui dulu tentang kebijakan monetisasi YouTube ini berkaitan dengan konten berulang, konten yang digunakan ulang ya, kita pahami. Lalu kita cocokkan dengan video kita, apakah itu termasuk kategori tersebut ya, yang melanggar atau bukan. Nah, konten yang digunakan ulang ini masih boleh sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman mau mematuhi atau bisa menyesuaikan videonya seperti yang ini. Ini adalah contoh konten yang dianggap masih layak untuk dimonetisasi, walaupun ini konten yang digunakan ulang ya. Nih teman-teman ya, yang pertama adalah menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Nah, jadi misalnya kita mengambil video orang lain, screenshot atau kita menyertakan video orang lain, tapi kita berikan ulasan secara kritis. Kita berikan komentar atau kita berikan tanggapan tentang video tersebut ya, sehingga itu akan memberikan nilai edukasi atau menambah informasi dari video tersebut. Itu masih boleh untuk dimonetisasi. Kemudian yang kedua, adegan suatu film yang dialog atau sulih suaranya telah diubah. Nah, jadi misalnya teman-teman melakukan dubbing ya sebuah film yang dialognya diubah, kemudian suaranya diubah, itu bisa dimonetisasi seperti ini. Kemudian cuplikan ulangan suatu pertandingan olahraga di mana Anda menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Nah, misalnya kita menunjukkan ya cuplikan dari rekaman video bola, tapi di situ kita memberikan penjelasan ya tentang aksi yang dilakukan. Jadi bagaimana si pemain ini bisa menang, kemudian kita tampilkan klipnya, lalu kita berikan penjelasan atau berikan narasi, itu masih bisa dimonetisasi. Dan selanjutnya ya, ini video reaksi ya seperti saya jelaskan tadi, yaitu video yang berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Ini boleh. Lalu hasil edit rekaman video karya kreator lain yang telah Anda tambahi jalan cerita atau komentar. Ya, jadi intinya kita harus bisa memberikan nilai tambah, memberikan komentar atau narasi, sehingga bukan hanya sekedar menampilkan ulang video orang lain, tapi ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada penonton kita. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman, konten yang digunakan ulang, ya, bagaimana cara mengetahui konten yang digunakan ulang. Nah, nanti kalau teman-teman mau membaca lebih lengkap lagi, dipelajari pelan-pelan, linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.